Seru. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Andika Ihsan Patria dengan entry P502622121. Di sini saya adalah batch 2 menjelaskan untuk kelas data Lakehouse A. Jadi, mohon izin Pak XJ, saya menjelaskan bagaimana proses awal saya mendapatkan data JSON cuaca hingga masuk ke data Lakehouse saya. Nah, jadi pertama tentu saja saya mendapatkan link yang Bapak provide di EASDLH ini, yaitu saya mendapatkan bagian unstructured data 2 BMKG untuk 2029 atau di daerah Aceh ini. Aceh, Kecamatan Lawebulan, Desa Bahagia. Nah, saya dapatkan di sini itu data dari API bmkg.go.id dan saya download sebagai text JSON file. Nah, setelah saya save as JSON file itu nah, saya melakukan fetch 5 kali. Jadi fetchnya ini 5 kali JSON filenya untuk setiap 3 kali dalam untuk sekali dalam 3 hari. Nah, setelah saya dapatkan file JSON-nya, saya melakukan conversion ke file CSV. Nah, setelah saya dapatkan file JSON ini, saya convert ke CSV menggunakan Pentaho Data Integration. Nah, saya melakukan JSON 5 input dan 5 text file output. Nah, pada inputnya ini saya melakukan pengambilan 5 kolom saja. Yang pertama ada kolom date time, type string, kolom temperature, kolom TP atau curah hujan, weather dash atau deskripsi cuaca, dan WD atau wind direction atau arah kemana angin itu pergi. Nah, preview rows. Nah, saya preview. Nah, saya dapatkan pada satu data. Nah, pada data tanggal 29, nah itu saya dapatkan 22 row. Nah, dan selanjutnya itu ada juga JSON input 2 untuk file CSV 2. Nah, ini juga ada JSON pada fetch pada tanggal 2 Desember. Nah, ini dimulai pada tanggal 2 Desember. Nah, ini dan diakhiri pada tanggal 4 Desember. Nah, ini data-data cuaca yang saya dapatkan itu saya jadikan 5 file text output. Nah, lalu saya mendapatkan 5 file CSV ini. Nah, CSV ini itu saya dapatkan. Nah, setelah saya dapatkan, ini kan apabila saya preview ya, saya dapatkan, nah ini itu saya jadikan satu. Nah, ini kan misalnya ini dari satu fetch ya. Ini saya jadikan satu ke yang utama. Nah, utamanya kan saya mengambil hanya 5 kolom. Nah, ini hasilnya. Nah, ini sudah saya jadikan satu. Dan saya lakukan cleaning itu hanya untuk menghapus huruf T dan huruf Z-nya saja. Nah, ini saya menggunakan rumus Smith. Nah, menggunakan rumus Smith ini itu nanti saya dapatkan misalnya pada saya mengambil pada kolom apa, start number-nya berapa, dan saya ambil berapa kata. Nah, itu saya hapus huruf T dan Z-nya, saya jadikan satu, lalu saya jadikan satu keseluruhan pada 5 file CSV. Sehingga saya dapatkan data utamanya untuk dim cuaca. Nah, ini adalah kunci untuk dim cuaca, saya dapatkan dari sini. Nah, setelah saya dapatkan file CSV-nya, saya masukkan ke data Pentaho lagi. Nah, data Pentaho lagi ini untuk mengisi ke data Lakehouse saya. Nah, saya read for dim cuaca ini isinya adalah saya nge-read ke alt perakiraan cuaca atau file yang ini, file yang kanan di sini. Nah, untuk nge-read ini, lalu saya dapatkan 5 kolom yang saya sebutkan tadi. Nah, apabila saya preview, maka saya mendapatkan 5 kolom yang saya butuhkan untuk data Lakehouse saya nantinya. Nah, setelah itu saya write for dim cuaca. Nah, apabila ini saya enter field mapping ya. Nah, ini sudah ada koneksi semua. Mengapa? Karena sudah saya buatkan tabelnya di data Lakehouse saya. Nah, di dim cuaca ini sudah ada 5. Date time, temperature, rainfall, weather dash, dan wind direction. Nah, ini lalu di sini ada tambahan. Kok ini ada ID provinsi sedangkan di Pentaho saya tidak ada. Nah, itu saya dapatkan sendiri. Saya membuat kolom baru. Nah, di properties ini saya membuat kolom baru secara manual. Create new column, saya buat ID provinsi. Nah, setelah saya buat ID provinsi itu kan hasilnya adalah null semua kan karena tidak ada datanya. Namun, karena di sini adalah keseluruhan data yang saya ambil adalah Aceh. Nah, sehingga saya dapat buka ini SQL editor. Saya nge-SQL untuk ngeset. Nah, untuk ngeset pada kolom tersebut itu saya ganti. Jadi saya misalnya alter kolom, saya pilih tabelnya dulu, alter kolom. Nah, itu saya pilih alter kolomnya itu misalnya kolom tadi ID provinsi.
nanti underscore provinsi. Nah, terus nanti akan saya set ke, nah ini saya set ke sama dengan 11. Nah ini bisa semua, jadi keseluruhan value-nya itu terganti menjadi value 11 seperti itu. Nah maka akan didapatkan hasil keseluruhan data host saya untuk dim cuaca. Seperti itu adalah proses dari mendapatkan uh, API JSON hingga masuk ke database milik saya, seperti itu. Baik, lalu ada masuk ke bagian A2, struktur data. Jadi pertanyaan adalah bagaimana saya menjelaskan apa saja yang bisa disajikan dalam dashboard agar bermanfaat bagi orang awam. Nah, sebagai POV orang awam, ketika pertama kali melihat pada dashboard tersebut, nah jadi langsung yang dibaca adalah yang bagian atas kiri. Atas kiri yaitu report seleksi mandiri 2020. Jadi langsung paham, oh ini adalah dashboard untuk seleksi mandiri 2020. Nah, lalu ada juga judul yang besar yaitu report cuaca. Di sini juga ada logo BMKG sehingga orang awam ini akan langsung memahami, oh ini adalah report seleksi mandiri 2020 dan report cuaca. Nah, yang langsung didapatkan oleh orang awam ketika membaca itu ada jumlah pendaftar dan rata-rata nilai akhir apabila diurutkan dari atas kiri. Saya menggunakan analogi peraturan piramida terbalik. Jadi yang paling atas itu adalah bagian yang paling viral. Jadi jumlah pendaftar dan rata-rata nilai akhir ini adalah informasi yang paling general. Informasi yang dimiliki seleksi mandiri yang paling general. Jumlah pendaftarnya adalah 1.000. Rata-rata nilai akhirnya adalah 491. Saya tunjukkan menggunakan dua grafik yang saya tampilkan dengan count ID peserta menggunakan chart bertipekan card. Nah, lalu rata-rata nilai akhir itu tentu saja saya menggunakan average. Average of rata-rata nilai akhir yang saya dapatkan dari fact seleksi. Fact seleksi ini nilai akhirnya adalah 1.000 pendaftar. Saya rata-ratakan average saya dapatkan chart seperti ini. Dan lalu sebagai orang awam, saya dapat langsung memahami bahwasannya pada report seleksi Mandiri 2020, Universitas XYZ ini memiliki 6 provinsi dengan pendaftar paling sedikit pada tahun 2020 yang diurutkan dari urutan pertama yaitu Gorontalo, sejumlah 19 pendaftar. Nah, ini saya gunakan count of adi peserta yang saya dapatkan dari fact seleksi. Nah, lalu ada juga Kalimantan Selatan yang hanya 21 dan selanjutnya sehingga orang awam tahu, oh ini adalah provinsi-provinsi dengan pendaftar yang paling sedikit untuk Universitas XYZ. Nah, selanjutnya ada kategori pendapatan orang tua ayah. Nah, ini tuh kategorinya masih eh, sudah termasuk detail. Kenapa? Karena orang awam ini langsung tahu jumlah angkanya. Oh, ternyata pendapatan orang tua berdasarkan report seleksi mandiri itu kebanyakan berasal dari kalangan rendah. Kenapa? Karena langsung diketahui dari warna hijau yang paling mendominasi. Warna hijau ini mendominasi daripada menengah dan tinggi, yaitu warna biru dan warna merah. Nah, ini saya dapatkan dari saya menghitung dari dimensi pendaftar. Di milik saya ini adalah dimensi pendaftar, yaitu saya melakukan grouping untuk penghasilan ayah. Nah, sebenarnya penghasilan ayah pada database itu memiliki banyak ya, banyak tipenya ya. Penghasilan ayah itu dia ada yang 1 hingga 5 juta, 50 hingga 100 juta, dan sebagainya dan sebagainya. Apabila itu dikategorikan menggunakan sesuai database itu terlalu ribet dan terlalu detail. Orang awam tidak akan mau memahami dalam 5 detik pertama. Sehingga saya melakukan grouping. Nah, grouping ini isinya adalah saya melakukan penggrouping dari menengah, rendah, dan tinggi. 0 hingga 10 juta rendah, 20 hingga 100 juta itu menengah, 100 juta hingga 1 miliar itu pendapatan tinggi. Saya melakukan grouping, lalu saya sajikan datanya supaya orang awam tahu, oh ini itu langsung didominasi oleh kalangan rendah pada seleksi mandiri 2020. Nah, selanjutnya ini data yang lebih detail lagi. Jadi ini baru saya tampilkan sedemikian agar detail langsung diketahui. Jadi jumlah kisaran pendapatan orang tua pada kategori 0 hingga 1 juta itu berjumlahkan 141 orang tua. Nah, ini bisa dilihat dari saya menggunakan multi row card. Jadi tipe grafiknya adalah multi row card ini saya dapatkan. Jadi dari penghasilan ayah secara langsung. Jadi saya tidak melakukan penggroupingan lagi. Jadi langsung saya dapatkan kategori pendapatan orang tua ayah. Nah, seperti itu. Lalu orang awam juga bisa dapat memahami jumlah pendaftar prodi ya. Jadi jumlah pendaftar prodi ini
itu langsung ketahui bahwa kedokteran ini urutan pertama yang paling banyak mendapatkan pendaftar. Lalu yang paling terakhir adalah teknik mesin yang paling sedikit, jumlahnya 93, karena dia posisinya paling bawah, paling atas, paling banyak kedokteran. Lalu ada kondisi perpustakaan di Indonesia. Nah, ini termasuk grafik yang sifatnya detail juga. Mengapa? Karena saya langsung tahu, oh ternyata Jawa Barat ini didominasi bahwa banyak sekali di Pulau Jawa itu banyak kondisi perpustakaan itu bagus. Sedangkan di luar Pulau Jawa seperti Sumatera, Nusa Tenggara, Sulawesi dan lain-lainnya itu banyak perpustakaan yang kondisinya tuh rusak. Oh, jadi langsung tahu bagaimana kondisi perpustakaan yang ada di Indonesia didominasi. Jawa Barat, Timur Tengah itu kondisinya bagus dan yang lain-lainnya itu banyak yang kondisinya itu rusak seperti itu. Nah, lalu ada report cuaca. Nah, sebagai sudut pandang orang awam akan langsung mengetahui bahwasanya report cuaca ini yang pertama dilihat adalah cuaca saat ini. Cuaca saat ini tuh memiliki cuaca udara kabur atau yang lainnya juga bisa, misalnya hari ini cuaca berawan itu juga bisa tergantung bagaimana database ini dibuat. Database ini melakukan fetch pada API BMKG. Nah, lalu eh, kita juga dapat mengetahui bahwasanya curah hujan hari ini, precipitation itu tidak seberapa hujan. Jadi ini sepertiga dari maksimum. Oh, berarti ya gerimis tapi tidak terlalu hujan berat gitu. Jadi bisa dibilang hujan ringan karena precipitationnya tidak sampai 8 atau rata-rata termaksimumnya. Nah, ini saya dapatkan dari precipitation hari ini itu ada 2,9. Nah, lalu ada juga grafik yang lebih detail lagi. Ini untuk menunjukkan bagaimana keadaan dari 2 minggu ke belakang. Jadi 2 minggu ke belakang itu suhunya rata-rata 22. Nah, curah hujannya itu menandakan bahwasannya ada terjadi hujan pada tanggal 2, ada terjadi hujan pada tanggal 8 sehingga ketika terjadi hujan maka suhu ini itu cenderung turun. Nah, mengapa? Karena ketika hujan itu akan tambah dingin. Nah, seperti itu bagaimana dashboard dapat bermanfaat bagi orang awam apabila dilihat secara pertama. Lalu juga ada filter ini ketika apabila orang awam ingin memilih berapa mahasiswa yang diterima, yang tidak diterima, dan sesuai provinsi juga bisa dilihat. Nah, ini juga program studinya juga bisa melaporkan filter. Nah, seperti itu apa yang bisa saya jadikan bagi bermanfaat untuk orang awam. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan di A3. Mengapa kelompok saya memilih data yang ada di data.go.id. Nah, jadi kelompok kami dari NRP 196 hingga 215 itu memilih dataset ketersediaan fasilitas pendidikan SMK sederajat se-Indonesia. Nah, mengapa saya memilih dataset ini? Supaya nantinya Direktur Akademik di Universitas XYZ itu tahu bagaimana fasilitas pendidikan di provinsi-provinsi tersebut. Dari menyesuaikan fasilitas pendidikan, jadi Direktur Universitas XYZ ini bisa melakukan filter atau melakukan keputusan, make decision, di manakah bisa melakukan promosi. Semisal ingin, karena fasilitas dari database itu kan dari Power BI itu kan fasilitas yang paling jelek itu kan daerah di luar Pulau Jawa. Nah, dari daerah luar Pulau Jawa itu didapatkan banyak sekali fasilitas yang jelek. Nah, sehingga direktur itu bisa menentukan, berarti ke fasilitas yang jelek itu saya harus meningkatkan, misalnya peningkatan fasilitas pendidikan supaya nantinya banyak yang daftar dari daerah-daerah sana, semisal seperti itu. Nah, itu adalah mengapa saya memilih dataset tersebut. Nah, dari dataset ini itu kan memiliki data bagaimana setiap provinsi-provinsi ini itu kondisinya seperti apa, mulai dari baik, rusak ringan, sedang hingga rusak berat. Nah, dari sini itu bisa kita melakukan bisa melakukan filtering. Nah, jadi misalnya yang di sini kondisinya baik itu hanya sedikit, yang rusak ringan banyak sekali. Nah, yang rusak berat-berat banyak ini, nah bisa jadi Direktur Akademik XYZ ini peningkatan fasilitas di sana supaya mempromosikan juga Universitas XYZ agar banyak mahasiswa yang mendaftar pada seleksi mandiri selanjutnya pada tahun 2021. Nah, lanjutnya itu bagaimana prosesnya? Jadi prosesnya saya melakukan download dulu pertama dari ketersediaan fasilitas pendudukan pendidikan SMA ini, SMK. Nah, setelah saya buka ini, misalnya saya preview. Nah, di sini langsung saya buka ya. Nah, yang bagian kiri ini yang saya buka, nah ini adalah raw-nya ketika sebelum saya cleaning. Jadi di sini masih ada kolom nomor, kolom Kemdagri, kolom BPS. Nah, ini kan masih banyak kolom-kolom yang sebenarnya kita tidak perlukan.
Ini juga ada clustering lagi, negeri, swasta, negeri, swasta. Nah, itu saya kurangin supaya tidak terlalu membingungkan atau memberatkan pada saat visualisasi ataupun pada saat extract dan check dan load ETL. Nah, di sini saya memilih kode untuk langsung provinsi. Nah, BPS ini sama Kemendagri ini tidak saya ambil. Mengapa? Karena saya tidak melakukan visualisasi untuk bagian kota. Langsung saya pilih provinsinya. Dan saya masukkan provinsinya. Nah, saya grouping sini, oh totalnya seperti ini, totalnya seperti ini. Oh, berarti bisa langsung saya dapatkan berapa jumlah-jumlahnya. Nah, setelah saya dapatkan jumlahnya, misalnya ini totalnya. Ini saya copy lalu saya masukkan ke sini dan saya count sum jumlahnya ada berapa. Nah, berarti di Aceh jumlahnya ada 110, di Sumatera Utara jumlahnya ada 580 yang jumlahnya itu baik. Nah, seperti itu. Dan ID provinsinya ini saya masukkan secara manual, saya dapatkan dari data yang diberikan oleh Pak Faisal melalui grup WA grup. Nah, setelah mendapatkan ID provinsi yang sesuai dengan standar internasional, saya dapatkan ini jumlah-jumlahnya seperti berapa jumlahnya. Nah, ini saya kan sudah ada totalnya. Jadi saya tinggal memasukkan totalnya saja. Seperti itu. Nah, itu kan tadi data kap kota, langsung saya masukkan yang data provinsinya. Di sini sudah ada langsung totalnya berapa. Nah, ini saya copy misalnya, nah langsung saya masukkan ke sini. Kondisi baik berapa jumlahnya. Nah, seperti itu bagaimana saya melakukan cleaning datanya, karena ini tergolong mudah karena dari dataset yang diberikan oleh data.co.id itu sudah sangat rapi dan sudah sangat siap untuk dilakukan visualisasi. Nah, dari pengolahan data saya itu step by stepnya kalau di Pentaho itu sebenarnya tidak ada yang terlalu rumit. Saya tinggal melakukan read dan write. Saya melakukan input dan output. Readnya adalah dim perpustakaan. Saya melakukan dari data Excel ini saya ekspor CSV-nya. Setelah saya ekspor CSV-nya, saya masukkan ke sini. Nah, ini kan ada jumlah perpustakaan SMK berdasarkan wilayah.csv. Saya get fields-nya, saya preview. Nah, saya dapatkan. Nah, seperti ini jumlah-jumlahnya. Nah, lalu saya write for dim perpustakaan. Saya masukkan target skemanya, target tabelnya ke dim perpustakaan alias ke the weaver ya, ke sini. Ini kan sebelumnya kosong, lalu saya isi. Nah, seperti itu adalah bagaimana saya memasukkan data.id menjadi masuk ke data lakehouse saya. Nah, lalu saya menjelaskan bagaimana dashboard ini bisa bermanfaat bagi direktur akademik di Universitas XYZ. Jadi, jadi poin utamanya adalah rektor Universitas XYZ atau misalnya divisi promosi itu bisa langsung mengetahui, oh, di manakah saya harus melakukan provinsi, di daerah mana saya bisa melakukan agar banyak pendaftar dari daerah tersebut. Semisalnya Universitas XYZ ini berada di Surabaya. Dan saya ingin tahu keadaan di Indonesia itu bagaimana sih, bagaimana persebaran pendaftar-pendaftar saya, mana yang paling sedikit. Nah, ini bisa saya dapatkan secara langsung dari yang pertama provinsi tentunya. Jadi dari provinsi ini saya bisa mendapatkan insight mengenai bahwasannya Gorontalo ini memiliki jumlah pendaftar yang paling sedikit di daerah sana. Oh, apabila Gorontalo pendaftar yang paling sedikit, maka oh ya berarti saya harus melakukan promosi ke daerah sana. Apabila tidak mungkin, oh bisa jadi pilihan kedua, yaitu urutan kedua yang paling sedikit, bisa ke Kalimantan Selatan karena hanya ada 21 pendaftar. Berarti saya harus melakukan promosi-promosi ke daerah tersebut. Nah, saya juga bisa mengetahui dari memilih provinsi-provinsinya. Misalnya eh, ketika rektor itu ingin mengetahui, oh Mas, saya tidak ingin 6 provinsi pendaftar saja, saya ingin coba dibuka ke grafik Jawa Timur, Mas. Kalau Jawa Timur jumlah pendaftarnya ada berapa ya? Nah, itu langsung bisa saya dapatkan dari chart yang ini dan rata-rata yang akhir dan grafik-grafik ini. Jadi saya langsung bisa mendapatkan insight. Jadi, oh kalau di Jawa Timur, Pak, jadi jumlah pendaftarnya itu hanya 28. Nah, jadi pendaftarnya 28, lalu rata-rata nilai akhirnya 514. Prodinya yang daftar teknik sipil 6, yang paling sedikit teknik mesin sama kedokteran hanya satu. Lalu juga eh,
kategori pendapatan orang tua itu lebih didominasi rendah kalau dari Jawa Timur, Pak. Nah, kalau misalnya mau ingin buka ke Riau, Mas saya mau lihat Riau. Riau itu ada berapa jumlah pendaftarnya? Oh, ada 31. Nah, ada 31 pendaftar, rata-rata nilainya sekian, dan juga jumlah pendaftar prodinya sekian. Nah, karena saya menyajikan yang paling sedikit karena supaya bisa langsung didapatkan pada 5 detik pertama. Bapak Rektor langsung, oh berarti saya harus melakukan utamanya promosi ke 6 daerah ini. Pada grafik ini, 6 provinsi pendaftar paling sedikit. Nah, seperti itu, agar dapat bermanfaat langsung ke akademik Universitas XYZ. Dan juga ada ini pendapatan orang tua. Jadi ini bisa bermanfaat juga apabila ingin mengklasterkan bagaimana sih pendapatan rendah, menengah, tinggi. Kalau pendapatan rendah itu, oh ternyata di Gorontalo ada 12 misalnya gitu. Atau misalnya saya buka di daerah provinsi Hmm, Papua. Nah, saya buka Papua jumlah pendaftarnya 25, rata-rata nilai akhir 450. Nah, kategorinya, oh ini kebanyakan tinggi, hampir kebanyakan tinggi nih, ada 9 dibanding 11 sama tinggi sama rendahnya. Di Papua seperti itu, jumlah kisaran pendapatannya seperti ini detailnya. Nah, kondisi perpustakaannya juga seperti ini. Mengapa saya menjanjikan kondisi perpustakaan? Supaya, karena perpustakaan ini kan bisa mengencourage rata-rata nilai akhir. Kalau misalnya perpustakaannya itu baik, fasilitas pendidikannya itu baik, rata-rata nilai akhirnya juga bisa mengikuti baik karena para pendaftar itu bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang lebih bermanfaat apabila kondisi perpustakaannya itu lebih bagus daripada rusak. Seperti itu. Misalnya saya pilih Jawa Barat. Jawa Barat ini lebih banyak kondisi perpustakaannya itu bagus, rata-rata nilai akhirnya juga sekian. Nah, ini bisa didapatkan untuk Bapak Rektor di Universitas XYZ. Jumlah pendaftarnya 28. Ada juga filter program studi misalnya. Nah, program studi kimia, lalu ini ada berapa ya yang daftar? Dari mana aja? Oh, dari DKI Jakarta. Misalnya saya mau lihat yang di Papua, jumlahnya ada berapa? Oh, ada 4. Nah, ini bisa langsung mendapatkan informasi-informasi yang secara detail misalnya. Lalu ada status mahasiswa juga apabila ingin lihat yang diterima berapa sih. Ini kan keseluruhannya mendaftar, tapi kalau ingin melihat yang diterima itu ada filternya juga. Oh, yang diterima 484, yang ditolak 516. Oh, lebih baik yang ditolak daripada diterima. Lalu bagaimana yang diterima ini paling banyak paling sedikit di mana? Oh, tetap di Gorontalo. Nah, seperti itu. Jadi ini bisa sangat bermanfaat bagi Bapak Rektor di Universitas XYZ ya. Seperti itu. Baik, untuk selanjutnya saya menjelaskan yang structure data dari Data Warehouse ETS atau Data Warehouse OLTP. Jadi, saya bisa menunjukkan Nah, saya bisa menunjukkan daerah mana, yaitu daerah provinsi. Direktur Akademik Universitas XYZ harus datang untuk melakukan promosi. Nah, pada 5 detik pertama, seorang direktur akademik apabila membaca report ini akan langsung bisa memahami karena ini di bagian atas tulisan yang besar ini 6 provinsi pendaftar yang paling sedikit. Oh, jadi eh, akademik ini tahu ternyata provinsi-provinsi atau daerah dengan pendaftar yang paling sedikit itu adalah Gorontalo yang pertama. Lalu yang kedua ada Kalimantan Selatan, diikuti dengan Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, dan Bali. Nah, berarti Direktur Akademik harus melakukan keputusan untuk melakukan promosi ke 6 daerah ini. Jadi, supaya apa? Supaya bisa di-boost jumlah pendaftarnya, karena 6 provinsi tersebut itu provinsi yang sangat sedikit. Jadi, apabila itu di-boost, maka itu akan bisa men-create domino effect. Jadi, kalau misalnya ada satu yang daftar, dua, atau menambah, nah itu bisa memotivasi atau men-trigger pendaftar-pendaftar lainnya. Karena apabila tetap sedikit angkanya kecil, maka ya peningkatannya akan tetap selalu kecil. Tapi apabila udah banyak, peningkatannya itu bisa langsung banyak, bisa meningkat secara eh, logaritmik, algoritma Daji, bisa langsung meningkat secara tinggi, drastis gitu. Lalu, jadi daerah ini, Gorontalo, itu harus diprioritaskan. Karena jumlah pendaftarnya hanya 19, rata-rata nilai akhirnya itu ada sekian.
pendaftar prodi yang paling banyak ilmu komunikasi, tapi dari fisika itu nggak ada yang daftar fisika. Di Gorontalo itu nggak ada yang daftar fisika. Jadi ini kita bisa mendapatkan insight, oh berarti harus di push terus. Ini harus gimana caranya supaya kita bisa mendapatkan eh, pendaftar-pendaftar Gorontalo yang mendaftar fisika misalnya. Karena ini udah ada 5, oh berarti kita harus terus-terusan untuk bagaimana kita promosi ini. Jadi dari data ini gitu kita bisa tahu gimana cara kita untuk mempromosikannya. Nah, lalu ada juga kategori pendapatan orang tua ayah. Nah, ini kita bisa menyesuaikan apa yang bisa kita dapatkan. Itu kita bisa menyesuaikan cara promosi kita. Misalnya ya, apabila di Kepulauan Bali ini didominasi oleh pendapatannya tinggi, oh berarti kita harus melakukan style harus ke orang tua yang pendapatannya memang tinggi karena itu yang paling banyak pendaftarnya. Nah, ini paling banyak fisika. Oh, berarti kita harus nge-boost di situ. Kita harus mengencourage untuk promosi-promosi ke daerah tersebut. Nah, seperti itu. Nah, kita juga bisa mendapatkan insight tidak hanya dari chart ini, chart 6 provinsi ini. Kita juga bisa melakukan filtering. Nah, filteringnya di mana? Saya ada 3 slicer. Nah, slicer ini yang pertama dia diterima atau tidaknya. Yang diterima paling sedikit dari Gorontalo. Paling sedikit dari Bali. Oh, cuma 6 yang diterima di Universitas XYZ. Yang ditolak, oh yang paling banyak, paling sedikit ditolak di Aceh. Oh gitu. Nah, lalu saya juga bisa melihat per provinsi. Jadi tidak hanya provinsi yang paling sedikit, namun kita juga bisa melihat provinsi. Nah, oh Sulawesi Utara itu pendaftarnya ada 32 yang daftar di Ilkom paling banyak, yang paling sedikit di teknik sipil sama kimia. Nah, pendapatan orang tuanya tetap didominasi yang pendapatannya rendah. Jumlahnya ada 16. Nah, ini juga ada detailnya. Detailnya untuk pendapatan orang tua. Oh, seperti ini yang saya dapatkan. Itu untuk Sulawesi Utara. Nah, misal saya mau lihat di Kepulauan Lampung. Nah, Lampung ini wah ada 30 jumlah pendaftarnya. Oke, berarti sudah bagus. Misalnya di Jawa, oh udah ada 28. Jawa Timur ada 28 juga. Nah, seperti itu kita bisa melakukan filtering. Kita bisa tahu per provinsi itu berapa pendaftarnya. Nah, yang paling sedikit tetap yang kita perlukan karena itu adalah tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah kita bisa eh, tahu kemana kita harus melakukan promosi itu untuk pertanyaan bagaimana kita bisa promosi ke daerah mana. Jadi kesimpulannya adalah kita harus promosi ke 6 provinsi tersebut. Yang pertama Gorontalo, kedua Kalimantan Selatan, Bangka Belitung, Maluku Utara, Aceh, dan Bali. Jadi pada 6 provinsi atau 6 daerah tersebut, seorang direktur akademik Universitas XYZ harus datang untuk melakukan suatu promosi. Nah, lalu yang kedua saya akan menjelaskan bagaimana profil kekayaan orang tua mahasiswa yang diterima. Apakah banyak yang kurang mampu, kaya, atau menengah? Nah, jadi pertama, berarti kan ini ditanya yang diterima. Oh, berarti pertama saya harus melakukan filtering status mahasiswa yang hanya yang diterima saja. Nah, saya mengklik di sini. Nah, saya di sini ngeklik itu, aduh. Nah, saya di sini ngeklik, saya melakukan slicer itu berapa yang diterima dan berapa yang tidak diterima. Nah, yang diterima itu mostly pendapatan kategori pendapatan orang tua itu berdasarkan ayah. Nah, jadi saya memerlukan ayah mengapa? Karena ayah ini yang paling memprovide. Biasanya yang pendapatan utama suatu keluarga itu tulang punggungnya adalah berasal dari ayah. Nah, oleh sebab itu saya ambil hanya data dari ayah saja. Karena biasanya ibu itu sebagai ibu rumah tangga kebanyakan tidak berpenghasilan. Saya takutnya akan menciptakan suatu data yang miss, suatu data yang tidak akurat. Nah, oleh karena itu saya menunjukkan ayah. Dari ayah ini pada Universitas XYZ kebanyakan yang diterima, mahasiswa yang diterima itu adalah orang tua berpendapatan kategori rendah. Nah, kategori yang saya dapatkan di sini, mengapa saya kategorikan rendah, tinggi, dan menengah? Itu saya dapatkan dari penghasilan yang saya grouping. Nah, penghasilan yang saya grouping ini saya grouping menjadi tiga. Tiga yang utama, yang rendah itu pendapatan orang tua 0 hingga 10 juta. Lalu yang kedua menengah 10 juta hingga 20 juta hingga 100 juta. Nah, dari grouping-grouping ini dan juga ada 100 juta hingga 1 miliar untuk yang tinggi, dari grouping-grouping ini langsung saya dapatkan, oh ternyata yang rendah ada 255 mahasiswa. Ini yang diterima ya. Ini tetap slicernya adalah yang diterima.
Nah, dengan di sini yang diterima. Nah, oh yang rendah ada 255. Nah, 105 ini, nah ini totalnya ada langsung di sini, langsung terlihat detailnya. Nah, ini kan insight yang piramida atas, piramida terbalik yang bagian atas. Nah, ini yang detailnya 20 juta, 50 juta, 50 juta, 100 juta. Oh, ini ada jumlahnya 50 dan 55, ada 105 totalnya. Untuk yang menengah. Nah, ini ada yang tinggi. Oh, totalnya ada 124 dengan detail sebagai berikut 56 dan 68 orang tua mahasiswa. Nah, ini langsung bisa didapatkan. Nah, ini yang rendah. Oh, jumlahnya paling banyak 255. Ini yang paling mendominasi daripada pendapatan-pendapatan lain. Oh, berarti kesimpulannya adalah pada status mahasiswa yang diterima di seleksi mandiri Universitas XYZ, jumlah kategori pendapatan orang tua yang ayah itu didominasi oleh rendah sejumlah 255 dari berapa? Dari 484 jumlah pendaftar yang diterima. Nah, oh berarti rendah adalah yang paling banyak. Dan dengan detail, oh berarti 0 hingga 1 juta orang tua ayah pendapatannya itu ada jumlahnya 72 mahasiswa seperti itu. Nah, insight apa yang bisa didapatkan dari jumlah kategori pendapatan orang tua, yaitu ayah? Nah, jadi Universitas EGZ ini bisa menyesuaikan bagaimana gaya promosinya, kemana arah promosinya, targetnya itu ke siapa, apabila karena banyak yang rendah, misalnya mau ke mempromosikan rendahnya lagi, ya itu bisa. Atau misalnya yang paling sedikit, karena yang paling sedikit menengah ya, berarti kita harus melakukan, kalau bagi saya, berarti sebagai direktur akademik, itu berarti harus melakukan promosi besar-besaran, itu targetnya kepada yang menengah. Dan juga menengah ini di Indonesia kan jumlahnya paling banyak ya, harusnya. Nah, sehingga oh berarti saya harus menyesuaikan gaya promosi saya itu untuk yang targetnya kategori pendapatan ayahnya itu menengah. Nah, seperti itu yang bisa didapatkan untuk soal nomor B2. Nah, lalu insight yang dapat didapatkan ketika direktur akademik itu melihat chart visual. Nah, saya jelaskan satu persatu dan setting yang diperlukan untuk membuat chart atau visual ini. Nah, jadi chart yang paling utama, nah dari keseluruhan dashboard saya ya, yang paling utama sebenarnya ada di jumlah pendaftar tentunya. Nah, jumlah pendaftar ini kita di Universitas Z kan totalnya keseluruhan ada 1.000 dari generator datanya, dari database itu ya, yang saksi mandiri, database OLTP. Nah, itu ada 1.000. Itu yang keseluruhan diterima maupun tidak diterima. Itu yang daftar. Nah, insight-nya adalah, oh berarti pada tahun 2020 itu ada 1.000 yang daftar di kampus saya. Yang saya terima hanya 50%-nya sekitaran. Nah, ada 48%-nya, nah, 444 yang saya terima. Nah, dari sini itu insight-nya adalah dari saya bisa mendapatkan dari yang utamanya adalah provinsi dan prodi. Mengapa? Karena dari kedua chart ini itu saya bisa tahu kemana harus provinsi mana, daerah mana yang saya harus promosi. Dan kedua, program studi apa yang harus saya promosikan. Nah, dari kedua hal utama ini itu bisa memboosting jumlah pendaftar agar semisal dari 2021 itu targetnya itu misalnya 2.000. Nah, itu agar bisa lebih tercapai lagi. Seperti itu. Nah, saya jelaskan satu persatu bagaimana cara kerja chart tersebut. Nah, saya mulai dari jumlah pendaftar. Jumlah pendaftar ini itu bisa saya dapatkan dari count of ID peserta, dari database, yaitu data warehouse, maaf, fact seleksi. Jadi saya dapatkan dari fact seleksi ini, itu kan memiliki ID peserta. Nah, ini saya count jumlahnya ada berapa di sini. Nah, jumlahnya adalah 1.000. Nah, saya count jumlahnya saya dapatkan 1.000 di sini. Nah, lalu ada rata-rata nilai akhir yang kedua. Ini saya perlukan juga supaya tahu juga bagaimana perkembangan mahasiswa-mahasiswa ini sebenarnya nilai rata-ratanya itu berapa sih? Yang agar saya terima itu berapa sih yang harusnya saya jadikan eh, contoh itu berapa gitu. Nah, rata-rata nilai akhir ini per 91 saya dapatkan dari mana? Ya tentu saja saya dapatkan dari fact seleksi. Ini kan ada nilai akhir dari setiap pendaftar. Nah, lalu saya lakukan average of rata-rata nilai akhir. Jadi di data warehouse ini, data lakehouse ini, nah fact seleksi ini kan juga udah ada nah nilai akhir ini. Nah, nilai akhir ini saya average, saya dapatkan nilai 491. Ini juga dapat berfungsi. Kedua ini dapat berfungsi juga apabila menggunakan slicer-slicer ini. Nah, ini juga bisa berfungsi ya. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini ada provinsi yang paling sedikit. Nah, ini saya cara kerjanya itu saya dapatkan dari eh fact seleksi lagi. Tentu saja saya mengcount ID peserta jumlahnya itu ada berapa.
Nah, asal pesertanya itu saya grupin. Untuk y-axisnya itu saya grupin asal pesertanya. Jadi saya dapatkan dari provinsi mana itu jumlah pendaftarnya itu berapa. Jumlah ID pesertanya itu ada berapa, diterima maupun tidak. Nah, saya melakukan filtering juga. Mengapa saya tunjukkan 6 provinsi pendaftar paling sedikit? Karena itu adalah bagaimana supaya direktur akademik itu tahu kemana saya harus melakukan promosi. Direktur akademiknya tahu, oh kemana gitu. Nah, maka saya melakukan filter type. Nah, biasanya kan menggunakan advanced filtering atau basic. Nah, ini saya menggunakan top N untuk menunjukkan yang paling ujung. Lalu saya show itemnya itu bottom dari ujung yang paling bawah. Ujung yang paling bawah ini yang paling sedikit yang saya dapatkan. Saya tunjukkan 5. Nah, 5 ini saya dapatkan di sini ada 6 provinsi. Nah, saya value-nya itu baik berdasarkan ID peserta sehingga saya dapatkan chart tersebut agar direktur akademik Universitas Indonesia tahu di mana harus melakukan promosi. Nah, lalu ada 2 chart ini, kategori pendapatan orang tua ayah. Nah, ini saya dapatkan juga jadi legendsnya atau legendanya ini itu saya dapatkan dari penghasilan ayah yang saya lakukan grouping. Nah, saya lakukan grouping ini itu berdasarkan values-nya count of ID peserta juga. Jadi kebanyakan ini saya melakukan count ID peserta. Saya hitung jumlah pesertanya berapa, jumlah pesertanya berapa. Nah, itu saya lakukan terus. Karena itu adalah kunci gimana kita bisa meningkatkan jumlah pendaftar di tahun ke depan, di tahun 2021 misalnya. Kan kita yang analyze utama itu count of ID pesertanya. Nah, dari situ. Nah, lalu ada count of ID peserta berdasarkan pendapatan ayah. Supaya kita tahu itu saya ini menggunakan chart multi row card dengan fields-nya penghasilan ayah dan count of ID peserta. Jadi pada 0 hingga 1 juta jumlahnya berapa? Oh, 141. Jumlahnya berapa? Oh, 140 gitu. Nah, itu data untuk yang detail. Nah, sedangkan data umumnya itu bisa saya dapatkan dari chart-chart ini atau chart ini gitu. Nah, lalu ada jumlah pendaftar prodi. Nah, pada jumlah pendaftar prodi ini, itu saya eh, mengklasifikasikan bagaimana tiap prodi itu jumlah pendaftarnya ada berapa. Nah, di sini itu saya menggunakan funnel chart. Jadi saya bisa urutkan, oh yang paling banyak itu kedokteran dan yang paling sedikit teknik mesin. Di tengah-tengahnya ada kimia. Oh, jadi dengan kesimpulan seperti ini berarti otomatis saya harus melakukan promosi paling banyak ke prodi saya mempromosikan teknik mesin karena itu pendaftarnya paling sedikit. Nah, seperti itu. Nah, lalu ada juga chart kondisi keadaan perpustakaan di Indonesia. Nah, di Indonesia ini tuh bagaimana kondisi perpustakaannya sih untuk Universitas Exeter supaya tahu itu di daerah Jawa itu kebanyakan kondisinya bagus-bagus, Pak. Jadi di daerah Jawa Barat, Jawa Timur dan Jawa Tengah itu kebanyakan masih bagus kondisinya, yang rusaknya sedikit. Ini yang saya maksud adalah rusak berat. Karena apabila rusak berat itu sama sekali perpustakaannya tidak ada buku, tidak ada ruangan yang proper, tidak ada fasilitas-fasilitas yang mendukung untuk mahasiswa belajar seperti itu. Nah, berarti daerah-daerah selain di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah itu banyak sekali yang rusak, Pak. Nah, seperti itu. Nah, ini apalagi di Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, wah itu rusak semua malah perpustakaan kondisi keadaannya itu malah rusak semua. Nah, oleh sebab itu saya tampilkan chart seperti ini. 100% itu rusak semua. Nah, kalau ini hampir 90%, yang warna biru ini kan bagus. Nah, hampir 90% ini itu baik kondisi perpustakaannya seperti itu. Nah, lalu ada juga eh ini ya, filtering. Nah, dari filtering ini itu setting yang saya perlukan itu kan saya menggabungkan semuanya ini ya. Saya gabungkan semuanya menggunakan DW Dim Provinsi. Dim Provinsi ini saya bisa melakukan penggabungan untuk keseluruhannya. Nah, sehingga apabila saya misalnya melakukan filtering di salah satu tabel, tabel lainnya itu akan selalu berefek. Seperti itu, Pak. Jadi, eh, ketika status mahasiswa ini saya lakukan filtering diterima tidak diterima, semua chartnya ini langsung berpengaruh. Provinsi ini juga Aceh, misalnya saya tampilkan Aceh di sini, report cuacanya muncul Aceh. Namun saya tampilkan Bengkulu, report cuacanya kosong. Mengapa? Karena saya tidak punya ID provinsi untuk Bengkulu. Saya tidak melakukan fetch pada API Bengkulu, sehingga tidak ada report cuaca. Namun apabila di Aceh, ini bisa langsung dilihat, oh ini report cuacanya seperti ini. Lalu ada juga program studi ekonomi misalnya, oh chartnya adalah seperti ini, nah seperti itu.
Baik, lalu yang terakhir yaitu poin B4, structure data. Jadi saya akan menunjukkan skema data lake dari report atau dari dashboard saya. Jadi dari data lake house saya memiliki yaitu sejumlah 7 tabel. Nah, 7 di sini, 6 diantaranya adalah dim dan 1 fact. Nah, saya mulai dari yang seleksi mandiri terlebih dahulu. Jadi yang pertama ada fact seleksi, tentunya ini adalah yang menghubungkan dari keseluruhan 4 dim. Yang saya miliki adalah dim pendaftar, dim waktu, dim prodi, pilihan peserta. Nah, dari situ itu terhubung semuanya ke fact seleksi. Nah, mengapa? Supaya saya bisa melakukan kalkulasi untuk nilai akhir dan saya bisa mendapatkan status penerimaan. Nah, dari situ itu ada hubungan-hubungannya dengan dim provinsi juga, karena dim pendaftar ini memiliki provinsi, perpustakaan memiliki provinsi, cuaca juga memiliki provinsi. Oleh karena itu saya menambahkan yang namanya dim provinsi. Nah, dari dim provinsi ini saya dapat menghubungkan ke dim perpustakaan, pendaftar, dan cuaca karena sama-sama memiliki provinsi. Nah, ID provinsi itu muncul ke keseluruhan 3 ini. Nah, jadi oleh sebab itu bisa dihubungkan ke 3 dim. Nah, dari 7 tabel ini, misal saya buka fact seleksi, itu saya mendapatkan datanya itu jumlah pesertanya itu pas 1000 karena 1000 yang mendaftar. Dan status penerimaannya sudah langsung muncul yang didapatkan dari seleksi mandiri 2020. Bagaimana statusnya, diterima atau tidaknya, dan nilai akhirnya itu saya dapatkan dari mengkalkulasi average of 5 nilai yang dimiliki dari dim pendaftar. Nah, dari dim perpustakaan ini juga itu saya menghubungkan menggunakan ID provinsi supaya nantinya pada saat Power BI saya dapat melakukan slicer. Ketika saya mengganti ID provinsinya itu saya bisa mengganti-ganti. Oh, bagaimana hubungan-hubungannya ini langsung langsung memberikan perubahan ke informasi atau chart-chart lainnya. Nah, sekian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih Pak Faisal Johan atas bimbingannya selama ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu.